Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita masuk menghadap kemuliaan Tuhan. Melalui ibadah minggu kita pada hari ini, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 113, ayat 3 dan ayat 4. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, bimbing dan kuasailah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu, agar kami mau mendengar dan menerima firman-Mu. Berilah firman-Mu berdiam dalam hati kami, supaya kami senantiasa berperilaku yang kudus di hadapan-Mu. Tolonglah kami agar hati kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan agar kelak kami memperoleh hidup kekal yang daripada-Mu. Amin. Kita nyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai penggenapan hukum Taurat Tuhan yang tertulis pada kitab Markus 12 ayat 30 sampai ayat 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu,
dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Demikian firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kasih kekuatan yang daripada Tuhan untuk melaksanakan firman-Nya. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk hidup menuruti firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 723 ayat 1. Marilah kita mengaku dan memohon ampunan Tuhan akan dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah yang adil dan benar, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengungkapkan diri kami yang lemah di hadapan-Mu. Kasihanilah kami. Kami sangat sering khawatir dalam hidup ini. Kami mengkhawatirkan terlalu banyak hal, keluarga, pekerjaan, keamanan, kebutuhan hidup, dan masa depan. Kami membiarkan rasa khawatir itu tinggal berlama-lama dan menguasai hati kami, serta mempengaruhi perilaku kami sehari-hari. Ampunilah kelemahan iman kami ya Tuhan, sebab kami meragukan kekuatan Tuhan menjamin dan memelihara hidup kami. Kami selalu menganggap rendah kuasa Tuhan. Kami tidak percaya penuh kepadamu. Sebab itu, kami takut mempertaruhkan totalitas diri dan hidup kami ke tangan Tuhan. Kami menciptakan ilah-ilah lain untuk berlindung dan mencari rasa aman yang palsu. Kasihanilah kami ya Kristus, sebab di tengah kesulitan dan pencobaan, kami begitu mudah menduakan Tuhan, dan di tengah ancaman dan godaan, kami begitu gampang meninggalkan Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Teguhkanlah hati kami beriman kepadamu. Amin. Inilah firman Tuhan tentang keampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 209 ayat 3.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita baca dan dengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel kita pada minggu ini, tertulis pada Injil Yohanes pasal 6, ayat 25 sampai ayat 35. Begini bunyi natsnya. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian bunyi natsnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 256 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengikrarkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 185 ayat 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai dan memberkati hati saudara-saudari sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini, khotbah bagi kita berdasarkan kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai ayat 44. Mari kita bacakan, begini bunyinya. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian bunyi natsnya. Kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Suatu ketika ada 7 orang, mereka akan melaksanakan makan malam. Setelah berdoa, mereka melihat
Di atas meja itu hanya ada 5 ekor ikan yang akan menjadi lauk mereka pada malam itu. Melihat itu, mereka berpikir bahwasanya ketika masing-masing mereka mengambil 1 ekor ikan, maka ikan itu tidak akan cukup. Tanpa perintah, tanpa aba-aba, akhirnya mereka masing-masing mengambil 1/3 ekor dari ikan yang ada dihidangkan itu. Dan akhirnya 5 ekor ikan itu cukup bagi 7 orang yang makan pada saat itu. Dan masih bersisa 2/3 ekor lagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita melihat itu? Itu hanya sekedar cerita analogi manusia. Lalu bagaimana yang terjadi pada saat 7 tahun kelaparan yang melanda Israel pada saat itu? Keadaan yang sangat sulit, keadaan yang sangat sukar terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, baik Israel Utara maupun Israel Selatan. Sebab 7 tahun masa kekeringan pada saat itu terjadi. Kemiskinan, kelaparan, paceklik terjadi pada saat itu. Keadaan tersebut menjadikan terjadi krisis yang luar biasa. Bukan hanya krisis secara sosial ekonomi, tetapi berimbas juga kepada krisis iman pada saat itu. Saudara-saudara, pada saat krisis itulah datanglah seseorang dari Baal Salisa untuk menemui Nabi Elisa. Dia membawakan roti hulu hasil yang akan dipersembahkan kepada Tuhan melalui hambanya Nabi Elisa. Lalu Nabi Elisa mengatakan kepada para pelayannya agar roti itu dibagikan kepada orang-orang yang ada bersama dia. Orang-orang yang ada bersama dia ada 100 orang. Tentu saja pelayannya ragu-ragu pada saat itu. Namun Elisa dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan mukjizatnya, bahwa Tuhan akan memberikan kecukupan sebagaimana firman-Nya. Hal itu membuat para pelayan Elisa ragu-ragu. Bahkan mereka memakai logikanya, sebab roti itu tidak akan cukup. Itu hanya cukup untuk 20 orang. Bagaimana yang 80 orang lagi? Secara logika memang tidak masuk di akal. Tetapi ketika para pelayan itu membagikannya dan mereka seluruhnya makan, makanan itu cukup. Tidak hanya cukup, tapi juga bersisa. Saudara-saudara, jelas sudah bahwasanya kuasa Tuhan dan kasih-Nya melampaui logika manusia. Apa yang tidak dapat dipikirkan manusia, namun bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita petik dari perikop ini? Yang pertama adalah pemahaman iman yang benar. Seseorang yang datang dari Baal Salisa tersebut membawakan roti hulu hasil atau panen pertamanya yang akan dipersembahkan kepada Tuhan melalui hambanya. Sebab itu adalah hak dari hambanya sendiri. Baal Salisa adalah suatu daerah yang dekat dengan Gilgal, dan diberitakan bahwa di sana itu lebih banyak orang-orang yang menyembah dewa Baal. Tetapi seseorang yang datang kepada Elisa tersebut, dia memiliki iman kepada Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh hukum Musa, bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Allah. Dan dikatakan bahwasanya dalam hukum Musa dinyatakan bahwa hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanah yang dipersembahkan kepada Tuhan merupakan bahagian dari hamba Tuhan. Bilangan 18 ayat 13a, mari bandingkan dengan Ulangan 18 ayat 4. Dengan pemahaman iman yang demikian, seseorang yang percaya kepada Tuhan tentunya memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban. Masa-masa krisis kesusahan pada saat itu,
tidak menjadi alasan bagi seseorang untuk tidak memberikan persembahannya kepada Tuhan. Yang kedua ialah diberkati menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati seorang yang datang dari Baal Salisa tersebut, dan bahkan dia melakukan firman Tuhan sebagaimana pada hukum Musa. Dia membawa persembahannya kepada Tuhan dan menyampaikannya kepada hambanya, yaitu Nabi Elisa. Nabi Elisa yang memperoleh berkat itu, dia juga memberikannya kepada orang banyak yang bersama-sama dengan dia, dan semuanya memperoleh berkat. Seorang dari Baal Salisa tersebut dan juga Nabi Elisa merupakan contoh berbagi pada saat masa-masa krisis, pada masa-masa kesukaran sekalipun. Mereka mampu untuk berbagi. Mereka sudah diberkati dan menjadi saluran berkat. Yang ketiga ialah Allah memelihara umatnya. Allah yang menciptakan dan Allah yang memelihara ciptaannya. Pemeliharaan Allah tanpa batas waktu dan keadaan, seperti yang terjadi pada umatnya yang mengalami kesusahan paceklik pada masa pemerintahan raja-raja. Tuhan tetap memelihara hidup. Tuhan tetap memelihara hidup umatnya. Sudah banyak bukti yang disaksikan oleh Alkitab tentang bagaimana Allah telah memelihara kehidupan umatnya. Sejak Tuhan membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, di perjalanan mereka juga memperoleh pemeliharaan Allah melalui berkat Tuhan, melalui manna, melalui air, melalui kemenangan perang, dan banyak hal yang sudah ditunjukkan oleh Allah. Dan hingga hari ini tentunya Tuhan tetap memelihara ciptaannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sekarang, bagaimana kita memaknai firman ini? Kebutuhan manusia yang kompleks atau yang sangat banyak itu sering diperhadapkan dengan iman kita. Bahkan seluruh kebutuhan apapun sering ditanyakan dengan iman. Apakah hal tersebut salah? Tentu saja tidak. Tetapi yang perlu kita ingat adalah ketika kita mempertanyakan sesuatu itu terhadap iman atau kepada iman itu, mari kita jawab juga dengan iman. Jangan kita pakai dengan logika kemampuan atau pengetahuan duniawi semata, tetapi tetaplah pakai iman. Baik mengandalkan kemampuan logika kita atau kemampuan berpikir kita, sebab itu juga dari Allah. Tetapi ingat, jangan karena kemampuan logika kita juga menghilangkan bahkan menutupi kemampuan iman kita, atau bahkan kita menjadi menghalangi apa yang menjadi berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan jangan karena kemampuan logika itu juga kita menghalangi mukjizat Allah nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa mukjizat itu juga terjadi bukan karena kemampuan logika manusia, sebab itu di luar logika manusia. Tetapi mukjizat itu terjadi oleh karena iman. Yesus sendiri berkata, imanmu yang menyelamatkan. Siapa yang percaya, maka dia juga akan melihat mukjizat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dampak COVID-19 yang terjadi pada saat ini tentunya sampai ke berbagai aspek kehidupan kita. Dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam kesakitan, apakah kita mempertanyakan di manakah Tuhan itu sekarang? Apakah Dia menyertai dan memberkati kita? Ingatlah, percayalah, berimanlah kepada Tuhan. Sebab hanya seseorang yang beriman saja yang akan mampu untuk melihat pemeliharaan Allah di dalam kehidupannya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan setiap orang yang percaya itu akan memberikan dampak yang baik di dalam setiap situasi kehidupannya. Mari kita lihat contoh konkretnya seseorang yang bernama Sarah Gilbert, seorang profesor vaksionologi yang mau menjadi tenaga medis dengan motivasi agar dapat menolong banyak orang. Bersama dengan timnya, Sarah Gilbert akhirnya berhasil menemukan vaksin yang sekarang kita kenal dengan vaksin AstraZeneca. Sarah Gilbert menjadi salah satu figur pahlawan pada masa-masa pandemik, pada masa-masa kesusahan oleh karena pandemik. Dia menjadi contoh konkret bahwasanya pada masa krisis atau kesulitan sekalipun, dia tetap berpengharapan di dalam doa, tetap berkarya, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Mari kita mulai dari hal-hal yang dapat kita lakukan dan tetap dengan mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan pergumulan kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umat yang dikasihinya dalam kesia-siaan. Kesulitan pandemi ini pasti akan berakhir. Lihatlah pertandingan tenis yang ada di Inggris, dan pada saat itu mengundang Sarah Gilbert untuk datang menghadiri pertandingan itu. Di sana mereka tidak lagi memakai masker yang menutupi mulut dan hidung mereka. Mereka tidak lagi perlu social distancing. Bahkan seolah-olah mereka tidak dalam kondisi pandemi. Tapi dengan satu syarat. Mereka sudah divaksin 2 kali. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu adalah contoh bahwasanya pandemi ini akan berakhir. Sekarang kita dimintakan untuk bersama-sama menghadapinya, bersama-sama menghadapi krisis ini. Percaya bahwasanya Tuhan sudah membukakan jalan bagi kita untuk keluar dari krisis ini melalui hikmat pengetahuan yang diberikan kepada para ahli. Hal itu menjadi contoh nyata sekaligus jaminan bahwasanya pandemi ini akan berakhir. Saudara-saudara, mari kita ingat dan pegang firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Mazmur 55 ayat 22 dikatakan juga, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Lalu bilangan 9 ayat 23 juga dikatakan, atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Olehnya, melalui firman itu, mari kita serahkan segala kekhawatiran kita, segala pergumulan kita, segala krisis dan keadaan yang terjadi pada saat ini yang kita hadapi bersama-sama. Mari kita serahkan itu kepada Tuhan. Sebab Dialah yang terus memelihara kita. Sebagaimana janjinya, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Sebagai umat yang dipeliharanya, marilah kita juga tetap memelihara kewajiban kita kepada Tuhan. Tuhan memelihara kita, Tuhan memberkati kita senantiasa sampai selamanya. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu berkatilah.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau memberikan pengertian bagi kami bahwa Engkaulah yang memelihara kehidupan kami, jauh melampaui logika kami dan kemampuan berpikir kami, bahkan jauh tidak dapat kami jangkau. Namun oleh karena kasih Tuhan, Tuhan menyatakan pemeliharaan Tuhan atas kami. Bahkan Tuhan memberikannya menjadi keheranan mukjizat bagi kami umat-Mu. Dalam situasi sekarang Tuhan, nyata sudah apa yang kami hadapi. Biarlah atas kasih-Mu, biarlah atas bimbingan kasih-Mu itu, kami terus menyatakan kasih-Mu juga dalam kehidupan kami. Walau masa kesusahan terjadi, tetapi biarlah iman kami tetap kuat, tetap teguh, tidak goyah oleh karena guncangan-guncangan situasi pada saat ini. Pengharapan kami Engkau Tuhan. Kami melihat bahwasanya jalan Tuhan sudah terbuka. Kami akan bersama-sama keluar dari krisis pandemi ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kami terus Tuhan, dan pakailah kami menjadi saluran berkat-Mu. Berkati kami, pelihara kami, sebab Engkau Tuhan yang terus mengasihi kami dan terus memelihara kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 502 ayat 1. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari segenap pelayan, parhalado, majelis, dan jemaat Huria Kristen Indonesia Resort Bengkulu mengucapkan salam sehat bagi kita seluruhnya dan warta pada ibadah gereja kita masing-masing. Mari di-share di tengah-tengah jemaat kita masing-masing. Demikian juga setiap warta itulah yang kita bawakan juga dalam doa dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita, Tuhan terus beserta kita. Oleh karenanya, biarlah atas kasih setia Tuhan, kita terus percaya dan hidup di dalam kasih-Nya. Untuk kesempatan ini, mari menyerahkan diri kepada Tuhan, sembari memohon belas kasih-Nya atas kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang terus Kau limpahkan dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami tahu Tuhan bahwasanya anugerah Tuhan dan kasih Tuhan lebih besar daripada apa yang kami hadapi pada saat ini. Sebab hanya Engkaulah yang berkuasa.
Berkati kami Tuhan, untuk menghadapi masa-masa kesusahan pada saat ini. Kami percaya setelah gelap akan terbit terang. Dan kami percaya setelah kesusahan akan datang kesukaan besar. Biarlah apa yang terjadi pada saat ini juga, Tuhan terus nyatakan rencana-Mu atas kehidupan kami dan dunia ini. Kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Ajari kami Tuhan untuk mengerti dan memahami dalam hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi pada saat ini, setiap keluarga jemaat Tuhan, biarlah Engkau yang sertai, biarlah Tuhan yang menguatkan, biarlah Tuhan yang menyempurnakan segala kebutuhan, biarlah Tuhan yang memberikan terus pengharapan yang hidup di dalam setiap kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami serahkan juga segala kehidupan kami Tuhan, segala pekerjaan aktivitas kami. Kami serahkan setiap anak-anak dalam umat Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menyertai dan memberkati, agar setiap mereka menjadi generasi-generasi yang tahu bahwa Tuhan memiliki kehendak jauh melampaui dari pengetahuan dan kemampuan iman kami. Bapa dalam surga, demikian juga setiap keluarga umat Tuhan yang pada saat ini mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan yang melimpahkan kasih setia bagi setiap saudara-saudara kami. Engkau terus nyatakan kasih-Mu Tuhan, memberkati setiap makanan minuman yang mereka konsumsi. Biarlah itu menjadi obat yang mampu menawar segala penyakit yang ada dalam tubuh mereka oleh karena berkat Tuhan. Berkati setiap obat yang mereka konsumsi juga Tuhan. Biarlah itu menjadi jalan Tuhan untuk memberikan kekuatan dan kesehatan. Berkati setiap para tenaga medis yang pada saat ini juga Tuhan terus berjuang untuk menyatakan kasih Tuhan, sebab kami percaya mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan juga untuk menyatakan kasih dan berkat Tuhan, terkhusus pada saat menghadapi pandemi ini. Biarlah anugerah kasih-Mu Tuhan yang menyertai dan memberkati. Dan kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh rencana, seluruh keluarga kami, dan seluruh apa yang ada dalam hati, pikiran, dan juga setiap apa yang kami gumulkan pada saat ini. Tuhanlah yang menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui gerejanya, sembari bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403, ayat 1 dan ayat 4.
kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, terima kasih dan syukur kami sampaikan kepadamu atas semua berkat dan anugerah-Mu dalam kenyataan hidup kami. Lihatlah betapa kami harus bekerja keras dan bergumul untuk memperoleh bekal kehidupan kami. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami jatuh bangun memperjuangkan kehidupan yang sejahtera. Kadang kami diliputi oleh kegamangan, kekhawatiran dan keraguan, dan ketakutan bekal kehidupan kami akan habis dan kami akan mati kelaparan. Syukur kepada Allah, Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Jalan-jalan-Mu menolong kami sungguh ajaib. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Sebab itu di tengah kesulitan dan kekurangan hidup, kami bersuka cita menyampaikan persembahan ini kepadamu. Kami percaya Engkau baik dan setia. Sebab itu, terimalah persembahan ini sebagai tanda kepercayaan kami bahwa Engkau menjamin masa depan kami. Ajarlah kami agar tidak menjadikan kesulitan dan kemiskinan sebagai alat khawatir, kikir, dan egoistis. Sebaliknya, ajarlah kami untuk tetap mengasihi dan suka memberi, sebagaimana yang diteladankan oleh Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam sehat bagi kita seluruhnya umat Tuhan. Tetap di dalam kasih Tuhan, dan percayalah Tuhan akan terus memberkati kita. Shalom, Horas.